Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awuni wa naha anit tafaruqi wat tanazu'i. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh du qalbir rahim wa khuluqil adim, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang berjudul penyakit hati. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan penyakit hati. Hati adalah bagian dari organ tubuh manusia. Menurut pandangan Islam, hati adalah penentu sifat seseorang. Baik buruknya manusia itu terletak pada dalam hati manusia itu sendiri. Dalam bahasa Arab, hati disebut dengan kolbun. Bahkan Rasulullah SAW pernah dibersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran dan penyakit oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati menurut pandangan Islam adalah bukan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan, seperti contoh misalnya penyakit liver, jantung, dan lain-lain. Melainkan penyakit hati adalah penyakit yang ada pada hati atau perasaan seseorang sehingga mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan. Itulah yang disebut penyakit hati. Perihal mengenai penyakit hati tercantum dalam surah At-Taubah ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Al-ayat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penyakit hati bisa mempengaruhi seseorang pada kekafiran dan bisa membawa seseorang mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Hal ini tentunya tidak kita inginkan. Sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Dan bagaimana cara menjaganya? Yakni kita harus tahu dulu apa saja yang termasuk dengan penyakit hati. Macam-macam penyakit hati. Yang pertama yaitu iri, dengki, dan hasad. Iri adalah sifat seseorang yang apabila melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemuliaan, dia tidak senang atau tidak suka. Itu yang disebut dengan iri. Sedangkan dengki, apabila dia melihat orang lain seperti itu, dia berdoa agar segera sirna kebaikan atau kemuliaan yang ada pada orang lain dan berpindah kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan dengki. Dan apabila iri, dengki sudah merasuki pada hati seseorang, dia akan mencari berbagai cara untuk bisa menghasut orang tersebut agar dia jatuh. Itulah yang dimaksud dengan iri, dengki, dan hasad. Untuk penyakit hati yang kedua yaitu sombong atau takabur. Sombong atau takabur yaitu apabila seseorang mempunyai sifat yang membangga-banggakan dirinya dan menganggap remeh orang lain, menganggap kecil orang lain. Itu yang disebut dengan sombong, dan Allah sangat tidak suka dengan hambanya yang mempunyai sifat sombong. Untuk penyakit hati yang ketiga yaitu
Ria atau suka pamer. Seseorang dikatakan ria atau suka pamer apabila dia melakukan suatu kebaikan, misalnya bersedekah atau ibadah, itu hanya semata-mata pingin dipuji manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk penyakit hati yang keempat yaitu kikir atau bakhil. Seseorang dikatakan bakhil atau kikir apabila dia tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan, padahal dia itu mempunyai harta tersebut. Dan orang yang seperti itu biasanya dia takut akan kehilangan hartanya untuk bisa diberikan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan bakhil atau kikir. Dan untuk penyakit hati yang kelima yakni ujub. Ujub ini hampir sama dengan sombong atau takabur, yaitu suka membangga-banggakan dirinya dan merasa dirinya lebih daripada orang lain, dan tanpa ia sadari bahwa semua yang telah Allah berikan kepada mereka itu adalah semata-mata hanya karunia dari Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah kelima penyakit hati. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit hati tersebut. Untuk menjaga hati kita agar senantiasa terhindar dari penyakit hati, para ulama mewariskan ilmunya kepada kita semua. Kita juga pernah mendengar atau bahkan sering mendengar di dalam pujian-pujian yang dilaksanakan di masjid-masjid sebelum melakukan ibadah sholat. Kita mendengar tombo ati itu ada 5 gitu. Marilah kita senandungkan. Tombo ati iku 5 perkarane, moco Al-Quran angen-angen lan maknane, kaping pindho sholat wengi lakonono, ping telune wong kang soleh kumpulono, kaping papat weteng kudu betah luwe, kaping 5 zikir wengi engkang suwe, salah sawijine sapa bisa anglakoni, insyaallah Gusti Allah nyembatani. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit hati. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian pembahasan kita tentang penyakit hati pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.